Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Grossever, Jumat berkah. Kali ini Habis makan siang. habis makan siang, Gross MGD atau Gross TV kembali mengudara dalam tayangan Bincang Santai Gross TV bersama narasumber yang mungkin sudah berkali-kali Bang ya. Gross TV memperkenalkan, yaitu Bang Bro, Kang Bro, Dr. Agus Surahman, SH, SP1. Nah, kali ini Bincang Santai Gross TV Bang Agus, kita jujur aja, aku ingin membahas bukan hanya sebatas kenotariatan, pertanahan. Kita bicara hukum umum ya. Iya. Bicara hukum yang berlaku di Indonesia. Itu kan sebagian kecil. Betul, aja. tapi kan di dalam hukum itu tetap terkait dengan kenotariatan, iya, pertanahan, iya, dan semuanya. Karena background dari Bang Agus itu kan aneka ragam. Notaris itu harus banyak tahu tentang hukum-hukum yang ada di luar, ya. Hukum pertanahan, hukum perjanjian, semua. Jadi alangkah tidak eloknya kalau seorang notaris tidak mengikuti perkembangan hukum di luar kenotarisan. Nah, menarik nih Grossever. Karena knowledge-nya harus full ya. Betul. Kayak pengacara, dia harus tahu tentang kepailitan, dia harus tahu tentang lelang, dia harus tahu segala macam hukum, dia harus tahu. Karena kan kalau pengacara kan menangani semua bidang. Ya, kalau notaris banyakannya di perdata lah, ya kan. Tapi tidak boleh juga dia tidak mengerti sama sekali buta huruf tentang hukum pidana lah. Itu kan harus. Minimal tahu lah ya. Ya, knowledge-nya harus luas lah. Iya kan? Oke, pemirsa. Grossever, kita mulai dengan Bang Agus Surahman. Kang Bro aja ya. Biar lebih akrab dengan Grossever, kita panggil Kang Bro Agus atau Kang Bro Surahman. Assalamualaikum. Nah, ini Kang Bro ini akademisi, dulu juga pernah Gross TV ulas, pernah di Petun, tapi bukan di sidang ya, tapi yang nyidang. Gitu. Bang Agus, kalau cara umum bicara hukum di Indonesia itu seperti apa sih Bang? Ya, hukum Indonesia ya hukum yang memang datangnya dari negeri Belanda, yang memang mengadopsinya dari sana. Karena dijajah Belanda kan? Kita dijajah Belanda, tapi dalam perkembangannya, seperti kalau kita baca bukunya Prof. Romli ya, teori hukum integratif. Kemudian banyak masuk unsur-unsur juga jadi common law ya. Dari civil law? Di dalam bukunya teori hukum integratif itu termasuk salah satunya yang saya ajar hari ini di Unida adalah tentang kepailitan. Itu kan hukum-hukum dari barat. Dan memang pakar hukum Indonesia yang terkenal ya dulu itu yang namanya gurunya Pak Romli, Ohtar Kusuma Atmaja, itu mengadopsi hukum common law ya dari Roscommon ya, sociological jurisprudence ya kan, sehingga dia membuat satu teori tentang hukum pembangunan ya kan. Jadi sekarang sudah banyak hukum-hukum yang common law, yang teori-teori sepertinya Pak Sacipto Raharjo dan lain sebagainya juga banyak mengadopsi teori-teori yang datang dari common law. Tapi sebetulnya Indonesia lebih ke civil law atau ya, civil law lah, harusnya civil law. Jadi bukan common law kan? Tapi di sini juga ada jurisprudensi kan, kita tidak hanya sekedar civil law kan, tidak hanya sekedar berdasarkan undang-undang aja, tapi juga putusan-putusan pengadilan juga diadopsi kan, disebut dengan jurisprudensi. Gitu. Berarti saat ini bukan lagi murni civil law dong Indonesia? Ya, sudah. Kalau menurut saya setuju dengan Prof. Romli ya, bahwa sudah banyak hukum-hukum barat yang diadopsi yang dari common law. Berarti sudah ada adopsi dari common law? Ya. Berarti ada penggabungan dong dari civil law dengan common law. Ya, akhirnya ya begitulah. Kalau menurut dari kacamata Bang Agus nih, kalau mengamati hukum di Indonesia, lebih cocok civil law,
Kemenlau atau kedua-duanya atau justru civil law Kemenlau ditambah dengan sistem hukum lainnya? Semua hukum diramu dijadikan hukum Pancasila. Semua begitu. Coba sekarang lihat tuh teorinya Pak Romli. Dia membuat satu teori yang disebut teori hukum integratif, kan yang pengembangan dari hukumnya Prof. Muhtar dan Sacipto Raharjo, ya kan? Dia sebut social and bureaucratic engineering, ya kan? Di situ dia di halaman terakhirnya bahwa semua itu hukum itu bukan hanya norma-norma, tapi norma-norma itu harus berdasarkan geonom yang ada di Indonesia adalah Pancasila. Jadi nggak usah mengadopsi terlalu banyak orang sana. Kalau boleh kita meramu kemudian dijadikan hukum Indonesia. Berarti ke semua sistem itu diramu jadikan satu, jadikan sistem di Indonesia. Loh, namanya apa dong? Ya hukum Indonesia, hukum Pancasila. Iya kan? Bukan civil law, bukan Kemenlau gitu. Iya, civil law itu kan mungkin basicnya gitu kan. Kita juga membuat satu ya itu tadi kalau. Tapi kalau ngelihat dari KUHP, KUHAP, hukum perdata, hukum pidana, kan di sini masih banyakkan civil law, Bang. Iya kan saya bilang tadi bahwa kita ini memang dijajah berpuluh-puluh tahun kan oleh negeri Belanda kan. Ya. Nah, dari kacamata Bang Agus, kira-kira beratus-ratus tahun lah. Contoh apa satu kasus lah yang mengadopsi Kemenlau dan sistem hukum lain diterapkan di Indonesia. Misalnya apa tuh? Kalau kita baru banyaknya teori-teorinya aja ya. Kalau hukumnya yang pasti ya memang kalau saya lihat ini nih hukum acara pidana atau hukum acara perdata. Ya, hukum acara perdata ini rumit sekali ya karena memang Indonesia sampai sekarang belum bisa karena terlalu complicated sehingga belum bisa dibuatkan. Baru kita hukum acara pidana. Tapi kan kita sudah punya hukum acara pidana, hukum acara pidana, hukum lain, undang perkawinan dan lain sebagainya itu udah Indonesia semua banyak. Nah, undang-undang kepailitan. Nah, pertanyaan saya gini, kalau melihat perkembangan hukum di Indonesia, ini dari masyarakat kan biasanya hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, istilah itu gimana tuh, Bang? Itu pakai teorinya untuk membedahnya, pakai teorinya ini Profesor Sacipto. Ya, hukum itu buat manusia, bukan sebaliknya. Jadi kalau ada yang salah, bukan manusianya yang dirubah, tapi hukumnya yang dirubah. Begitu. Itu kata Prof. Sacipto. Jadi hukumnya progresif, dicari keadilan. Nah, bicara hukum itu kan untuk memberikan keadilan, memberikan kenyamanan, keadilan di masyarakat. Nah, saat ini apakah sudah terbentuk di Indonesia? Belum lah. Kenapa? Belum, ya case by case mungkin ya. Untuk keadilan semua, untuk semuanya kan masih jauh lah. Kita masih sekarang ini istilahnya ada satu pembuatan hukum yang sekarang orientasinya terlalu kepada ekonomi. Pertumbuhan gross national product yang dikejar. Tetapi kan gross national product itu belum berarti kesejahteraan masyarakat itu terpenuhi ya. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu belum terpenuhi. Bisa sambil ngopi dong, boleh dong. Boleh sambil ngopi. Kan santai, Bang. Santai. Kalau menurut bukunya John Perkin, saya pakai teorinya John Perkin, saya pinjam bukunya John Perkin. Itu ada istilah yang disebut korporatokrasi. Apa tuh? Korporatokrasi itu adalah kerjasama antara korporat dan pemerintah. Jadi korporat saling simbiose mutualistis. Saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Jadi korporat bisa membeli partai. Yang kata orang 1 triliun lah boleh dibeli. Tapi kalau Indonesia ini 10 triliun udah bisa lah dikuasai gitu kan. Nah, jadi hukum pun diatur oleh para korporat itu sehingga mementingkan atau segolongan. Mementingkan golongan-golongan yang punya duit. Yang punya duit itu. Berarti masyarakat rakyat yang dirugikan dong kalau nggak punya duit. Ya iya, kan masyarakat dikuras untuk beli ya. Punya uang 100 juta aja dikejar-kejar, kamu harus beli belanja habis. Itu habis. Ngutang lagi. Ya kan. Sekarang ini ada kecenderungan kalau dulu ya konsumen atau pembeli itu darah raja.
Sekarang bukan penjual raja lagi. penjual raja. Dipaksa untuk membeli. Raja dipaksa beli. Oh iya Bang Agus. Konsumen dipaksa untuk membeli. Iya. Bang Iya, Agus. vaksin nih. Kan harusnya raja lah. Tapi kan dipaksa untuk beli. Ayo, Bukannya gratis. Ya tapi dipaksanya harus suntik. Pemerintah yang harus beli. Emangnya gratis tidak bayar pemerintah? Itu kan disubsidi. Oh gitu. Rakyat disuntik gratis, pemerintah yang bayar. Gitu. Itu APBN juga kan? APBN dari mana? Iya, nah rakyat juga yang bayar berarti. Nah, Bang Agus, memahami hukum ini kan kadang-kadang, ya maaf ya kita bicara, kalau bicara tingkatan pendidikan S1 sarjana hukum, S2 itu macam-macam. Ada magister hukum, ada magister kenotariatan, bicara hukum juga tapi perdata. Ada hukum, magister hukum pun MH aja, aneka ragam. Ada MH-nya khusus pidana, ada MH khusus perdata, kan gitu. Kemudian juga ada magister humaniora. Kemudian tingkatannya lagi ada doktor. Doktornya ada doktor pidana, ada doktor perdata, dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, kalau dari kacamata Bang Agus nih, ini sebenarnya di Indonesia itu banjir, bahkan banyak para lulusan hukum. Tapi kenapa kok ketika memahami sebuah hukum, mau itu aturan, mau dia peraturan, mau dia undang-undang, kenapa bisa berbeda-beda Bang? Padahal ya, kalau berbeda memang udah kiprahnya. Kalau sarjana hukum itu ada 10, ada 3, pendapatnya ada 10, kan gitu, itu biasa. Cuman persoalan saya kembali ke Pak Muhtar ya, sama Prof. Romli ini. Jadi pendidikan hukum kita memang harus dibenahi. Kita tidak menciptakan tukang hukum, tapi kita bisa menganalisis gitu loh. Itu yang penting. Sarjana hukum, S2 dan S3-nya bisa menganalisis persoalan-persoalan hukum yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat, bukan hanya sekedar menghafal. Berarti balik lagi ke pembahasan pertama, berarti tidak hanya perpatokan pada jadi tukang hukum, civil law aja yang dipegang, padahal bisa dikembangkan, mengadopsi dalam memutuskan, yang penting memberikan rasa keadilan ke masyarakat, kan seperti itu. Iya. Harusnya seperti itu. Iya. Berarti yang salah di mana? Yang perlu bukan salah ya, yang perlu diperbaiki. Ya, yang perlu dibaiki kan saya bilang udah dari mulai pendidikannya, kemudian dalam pelaksanaannya, di mana kan hukum ini kan tidak bebas nilai ya. Ada nilai politik, ada nilai ekonomis, tapi bagaimana sebenarnya para pembuat hukum ini harus bisa komprehensif meramu hukum itu dari sudut pandang yang lebih komprehensif. Ya kadang-kadang kita di instansi-instansi aja kan, instansi pemerintah, misalnya ada instansi satu dengan instansi lain kan tidak sama. Egosektoralnya kelihatan. Coba contohnya, kita kan sudah punya undang-undang tentang notaris, pasal 15 huruf F, bahwa peralihan hak atas tanah bisa itu dilakukan boleh. oleh notaris. Tapi kan nggak pernah bisa. Tapi ternyata muncul PPAT. Ya, kalau menurut saya sih nggak masalah PPAT, yang penting emang kalau itu harus ada undang-undangnya atau regulasi yang tinggi. Nah kalau bicara itu berarti kan harusnya bisanya undang-undang dong yang lebih tinggi. Ya, iya. Berarti notaris nggak salah dong bikin APHT. Ya kan di dalam UJN ada pasal 15 kan huruf bisa, F. SKMHT itu kan bisa oleh notaris. Tapi kan dominannya kan PPAT. Ya nggak apa-apa lah, memang kan kita ini, tanah ini kan domainnya BPN. Nah, bicara hukum, apa sih yang membedakan undang-undang, peraturan pemerintah, perpres? Itu kan Anda kemudian baca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu kan mengenai tata cara pembuatan undang-undang itu kan secara hierarkis. Iya kan? Jenjang. Undang-undang dasar, tetap MPR, turunannya. tetap MPR, undang-undang dasar, undang-undang peraturan pemerintah dan lain sebagainya ke bawah. Iya, jadi jangan disharmoni gitu kan. Jadi kalau kita mau itu, kita kan harus lihat juga apa undang-undang dasarnya, apa undang-undang yang lebih tingginya, sehingga kita tidak bikin undang-undang yang nabrak gitu, terjaga disharmoni hukum. Nah, dengan munculnya undang-undang Omnibus Law yang 2020 ya, dikumandangkan kan gitu. Maka banyak, tadi Abang bilang banyak sektoral
berlomba-lomba mewujudkan Omnibus Law. Sehingga membuat aturan-aturan baru, peraturan baru, entah itu PP, entah itu Perpres, entah itu apa. Itu gimana tanggapannya, Bang? Iya, kan orang banyak justru menganggapnya undang-undang Omnibus Law ini kan tidak pro rakyat. Ya, Oke. dia pro-nya orientasinya kepada bagaimana meningkatkan pengusaha ya, mempermudah mereka, tapi kurang pro rakyat ya. Jadi kalau hemat saya memang dari dasarnya sebenarnya dulu Omnibus Law-nya itu sebuah sistem itu nggak masalah ya. Sebuah sistem. Karena sebuah sistem yang datang dari common law kan. Oke. Tapi ketika mau pasal-pasalnya itu dibuat, ini ada pesanan apa enggak? Kan persoalannya begitu. Itu lagi, balik lagi dong ke pendidikan, karena jadi tukang. Bukan memahami undang-undang, bukan memahami hukum, tapi tukang hukum. Iya. Kalau tukang hukum tergantung bayaran gitu ya. Ya iya kan. Ya. Nah, lebih turun lagi. Nah, kemudian kan belakangan ini kalau nggak salah miras itu pasti ada petik perusahaan dilegalkan. Kemudian dapat protes, MUI protes, masyarakat protes. Katanya itu dicabut. Iya, saya setuju itu dicabut. Cuman pencabutannya pakai apa? Pakai Perpres lagi, undang-undang atau apa gitu. Kalau cuman pernyataan kan nggak bisa. Apa dengan pernyataan itu kemudian Nggak berlaku? orang itu nggak berlaku? Kalau besok Pak Pak Jokowi itu misalkan tidak jadi presiden, kan masih tetap ada itu. Dan itu bisa dari persoalan hukum, gugat-menggugat nanti, ya kan? Ini ada kok di dalam Perpresnya, lampiran 3-nya, ya, nomor 3132. Walaupun secara lisan itu sudah dinyatakan dicabut. Iya, kalau secara lisan kan nggak bisa. Apa ada regulasi lisan? Dari kacamata Bang Agus, Kang Agus, itu harus dicabut atau tidak berlakukan oleh regulasi yang seimbang atau lebih tinggi hierarkinya. Perpres atau undang-undang. Iya, hierarkinya harus lebih tinggi gitu. Tapi dengan pernyataan itu ternyata adem. Ya adem sekarang ada masalah. Nanti kalau udah urusannya digugat lagi kan. Nah, memahami, dalam artian memahami, ini kan masyarakat perlu pemahaman. Ketika memahami hukum, Perpres dikeluarkan bahwa miras akan diilegalkan. Bir Bintang aja DKI punya sahamnya di situ kan gitu katanya. Isunya beritanya dilegalkan, makanya kan dari DKI aja punya. Nah, kan gitu. Nah, ketika ini heboh sebuah hukum ya, heboh kemudian menimbulkan gejolak di masyarakat, di rakyat, keluar pernyataan, oke, saya cabut, adem. Nah, setelah itu memahaminya gimana sih Bang dari rakyat ini ya, seharusnya? Adem gimana? Orang adem itu bukan berarti tidak ada masalah kan? Ya kan? Adem itu bukan berarti tidak ada masalah, karena masalahnya bukan hanya hari ini, mungkin bisa timbulnya nanti 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Gitu. Itu. Iya, dan itu akan jadi empuk buat para pengusaha. Berarti masalahnya nggak mungkin muncul sekarang kan? Iya, belum tentu muncul sekarang kan. Orang kan bikin pabrik misalkan tidak selesai satu hari. Oke. Iya kan. Walaupun hanya misalnya di situ di Bali, di daerah-daerah tertentu, di Papua atau di mana kan gitu. Itu nggak boleh dilarang. Tapi masyarakat di sana juga belum tentu mengokekan kan. Jadi gini, apa yang perlu diperhatikan dalam memahami hukum di Indonesia? Ya, kalau untuk menurut saya memahami hukum di Indonesia itu pertama-tama kan hukum itu kadang-kadang tidak disosialisasikan dengan benar. Kedua, tidak terburu-buru pembuatannya sehingga terbudak target gitu ya. Memenuhi, iya kan kita lihat aja teori-teori hukum, cara pembuatan hukum, misalkan Lawrence Friedman atau kan substan, struktural dan budaya yang kalau menurut Pat Romley ditambah adalah birokrasi. Tambah lagi birokrasi. Nah, birokrasi itu apa? Maksudnya ya birokrasi itu harus menjadi panutan. Oke. Ya, harus menjadi panutan. Jadi bagaimana
masyarakatnya patuh terhadap hukum, kalau pejabatnya juga nggak patuh gitu loh. Itu tadi, jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah, begitu ya? Iya. Nah Bang, itu skupnya skup luas. Kalau skupnya agak kita perkecil, peraturan, aturan, undang-undang, peraturan, dan sebagainya, itu kan kalau kita bicara lingkupnya di negara itu kan sampai ke kelurahan, RT, RW. Kan seperti itu. Oh, ini kemana-mana nih. Ya kan kita bicara santai, Bang. Bicara hukumnya kan tidak hukum hanya batas Berapa hukum. menit ya? Iya. 15 menit aja kan? Iya. Nah, kalau kita bicara mengenai, agak aku persempit, mengenai tadi kan Abang bilang harusnya melibatkan dalam memahami hukum itu ada sosialisasi, pembuatan hukum itu melibatkan. Nah, kalau dari jabatan Abang sebagai notaris PPAT, apakah yang dikeluarkan peraturan kah atau PP kah atau kesannya yang sekarang saya lihat itu tumpang tindih, saling tabrak itu kan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain. Karena dibuatnya juga tergesa-gesa karena ego sektoral dan lain-lain, sehingga saya juga tidak melihat seperti BPHN kan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, kemana nggak pernah kedengaran. Kalau dulu kan ada. Di situ kan ahli-ahlinya berkumpul. Iya, diskusi ya. Diskusi di sana bagaimana membuat satu hukum, ya kan? Itu kan dulu begitu. Tapi kalau sekarang BPHN kayaknya nggak tahu apa masih ada atau udah. BPHN masih. Badan Pembinaan Hukum ada, Nasional. masih di daerah Cawang. Masih ya? Masih, Nah, kantornya masih ada, gede kok. Harus direvitalisasi. Belakangan ini muncul beberapa aturan baru. Aku ambil dari notaris. PP nomor 8 ya, 2021. Iya. PP ya, peraturan pemerintah nomor 8 2021 itu tentang perusahaan, perseroan. Nah, dulu kalau nggak salah PT itu dibuat harus ada uang setor, didirikan minimal berdua dan sebagainya, ada persyaratannya. Tapi saat ini perseroan perorangan itu PS atau PT bisa didirikan oleh satu orang. Sedangkan dulu CV saja kan minimal 2 atau 3 ya Bang ya, kalau nggak salah. Untuk ini didirikan. kalau saya lihat di pasal 2 ya. Itu gimana tanggapannya Bang mengenai Ya, ini pasal 2 PP nomor 8 tahun 2021 ini dikatakan perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil terdiri atas perseroan yang didirikan perseroan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, dan perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 orang. Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 orang. Ya, begini ya, kalau kita baca bahasanya, perseroan itu kan biasanya kalau di dalam kamus-kamus bahasa Indonesia itu kan perkumpulan. Iya. Partnership. Iya. Iya. Kerjasama. Tapi antara perseroan dan perseorangan ini kontradiktif gitu. Yang saya belum ngerti karena di dalam penjelasannya itu sudah jelas, ya. Jadi tidak ada penjelasan lagi. Jadi tinggal kita aja. Apakah perseroan itu didirikannya oleh 1 orang, kemudian pengurusnya 2 orang, atau apakah perseroan itu didirikan oleh 1 orang, kemudian pengurusnya 1 orang? Tapi kan kita juga sudah lama punya kan. Kalau di dalam KUHD kan usaha dagang itu kan itu cukup sendiri aja, misal modalnya kan kalau warung misalnya ya 50 juta ke bawah misalnya. Itu kan nggak perlu didaftarkan. UD unit dagang. Usaha dagang gitu kan. Iya. Cukup sendiri aja. Misalnya saya mau dagang bakso. Iya, modalnya 30 juta, 20 juta gitu lah. Iya, pokoknya di bawah 50 lah. Bereng aja gitu, nggak perlu. Nanti kalau memang mau urusan perizinan menyusul aja. Apakah karena ada omnibus law yang ingin mengangkat, dalam artian kan usaha-usaha masyarakat menengah ke bawah itu kan tidak punya izin ilegal, walaupun dia punya warung tapi tidak terdaftar, tidak ada izin. Yang penting dibuka warung, rumahnya dibelah, ujung-ujungnya mau dipajakin, maksudnya gitu. Ya nggak tahu ke depannya. Nah, daftar mau dipajakin biar ketahuan. Oh, Pak Mahfud nih jualan bakso belum bayar pajak gitu kan. Oh, jual 10 mangkok sehari, berarti sebulan 300 mangkok, berarti kena pajak sekian. Kalau menurut saya jadi apa? Gini Bang, maksud saya gini. Apa yang jadi target harapan negara dengan melegalkan usaha-usaha rakyat ini? Ya mungkin bagus ya.
Cuman bagus kita, tapi jangan terjebak dalam jebakan Batman gitu kan. Oke. Kita punya modal 50 juta kalau daftar, ketahuan nih Pak Agus punya dagang warung sate, sotomi, modalnya 40 juta gitu kan. Belum pernah bayar pajak. Belum pernah bayar pajak gitu kan. Dikejar sama orang pajak kan gitu. Nah, makanya kalau menurut saya memang semua harus ada pajak, tapi kan tergantung penghasilannya. Dan pajak itu kan isi sendiri, ajuin sendiri kan gitu. Sistemnya sistem apa tuh namanya? Nah, balik lagi Bang, ketika bicara akan melibatkan PP 8, apakah itu sudah ada sosialisasi sebelumnya? Apakah sudah ada pembahasan sebelumnya dengan stakeholder yang terkait? Kalau melihat dari hasilnya, lihat kan belum ada lah. Notaris saja belum pada tahu. Kaget ya. Kemana gitu? Apakah ya saya kan di sini kalau kita lihat buka penjelasannya sudah jelas. Ya, kalau sudah jelas kan berarti nggak ada perlu penjelasan. Jadi kita tafsirkan sendiri aja. Apakah ya pendirian oleh satu orang itu kemudian pengurusnya bisa 2 orang? Atau makanya saya tadi kan, apakah pendirian 1 orang kemudian yang dagangnya juga 1 orang pengurusnya, ya kan? Kalau menurut saya memang itu semua harus ya, semua harus mungkin didaftarkan supaya tertib, ya, supaya tertib. Tapi apakah harus ke Departemen Kehakiman? Apa cukup di pemerintah daerah setempat? Maaf koreksi. Tapi kan belum tentu dia juga dagangnya maju terus. Kalau PT kan melibatkan notaris aktanya. Oh iya, itu kan Nah, gede. kalau bicara PS persoalan nggak pakai, bikin sendiri. Iya. Bikin surat pernyataan kan ada lembarannya yang harus diisi. Dibuka di websitenya Kumham. Ya. Ngisi sendiri, berarti nggak butuh notaris, nggak butuh akte. Nggak perlu. Tapi ketika ada perubahan, ada penanaman modal investasi, ya dia berubah jadi PT, harus dibikin yang gede. Modalnya kalau di atas 50 juta kan bukan UMKM lagi. Berarti apa bedanya dengan ini usaha dagang? Iya, usaha dagang. Saya bilang usaha dagang aja sudah aja. Apa bedanya? Daftarnya nggak perlu ke kehakiman, bikin aja di sini misalnya di Koperasi, Pemda atau di mana gitu kan. Sama sentralisasi. Betul. Apakah ini jadi membuat ruwet di rakyat? Ya sebenarnya nggak juga. Mereka kan boleh daftar, boleh tidak. Kalau kita dagang nggak daftar juga nggak apa-apa. Yang penting jalan, yang penting usaha dagang, yang penting lancar aja. Nah, belum tentu mereka juga bisa kan. Yang gaptek kan. Iya kan, masyarakat Indonesia belum tentu semua bisa teknologi. Nanti ujung-ujungnya datang ke notaris ada lagi, Pak tolong bikinin DP, ada fee-nya lagi kalau udah minta tolong kan. Ya, soal berapa itu terserah lah. Nah, pertanyaannya, ketika PP 8 2021 ini kan kalau ngeliat dari berapa pasal itu terkait dengan pekerjaan notaris, Bang. Iya. Nah, dalam artian gini, apakah ketika kalau nggak Abang baca nih PP 8 2021 itu benar-benar melibatkan organisasi nggak dalam pembuatannya, sehingga saya rasa enggak. Kalau menurut saya tapi saya nggak tahu ya, karena saya kan bukan pengurus PP ya. Kalau ngeliat hasilnya, PP pernah membuat satu kajian, apakah pernah dimintain kajian akademik atau enggak, saya nggak tahu. Tapi kalau ngeliat hasilnya ini, apakah ini memang tanda petik seperti tadi di awal kita bahas? Cuman persoalannya gini ya, Mas. Jadi kalau menurut saya kita nggak usah baper lah. Ya, sebagai notaris nggak usah baper. Dari dulu kan usaha dagang mah nggak kena ke notaris. Iya. Jadi anggap aja ini usaha dagang. Walaupun ya kan walaupun perseroan ya. Iya. Walaupun bunyinya perseroan. Walaupun bunyinya perseroan, itu aja udah kontradiktif. Perseroan itu partnership, perseorangan itu sorangan. Iya kan? Jadi didirikan oleh 1 orang, apakah selanjutnya 1 orang atau nanti kemudian bisa jadi 2 orang, 3 orang? Mendingan koperasi ketahuan jelas. Koperasi ya, koperasi kan juga ada kecil, ada yang gede. Iya, ada yang koperasi kan tetap aja dibangun oleh beberapa orang, nggak bisa 1 orang. Oh ya, nggak bisa, itu kan sudah ada undang-undang koperasi. Iya, makanya kalau ini kan bicara perseroan itu merupakan sebuah kerjasama. Adanya kerjasama, tapi perorangan itu kerjasama sama siapa? Kan begitu. Ya perorangan, iya kan, sendirian. Nah, ini kan dalam hal mewujudkan omnibus law tadi kan,
Makanya Ya kan saya muncul. bilang Omnibus Law itu kan untuk mempermudah orientasinya ya, untuk mempermudah dunia bisnis. Nah kan saya bilang tadi ada korporatokrasi. Saya ambil contohnya dari John Perkin. Nah, you baca bukunya John Perkin. Ada di situ saya tidak setuju oligarki udah masa lalu lah. Oke. Kalimat organisasi mungkin masa lalu lah. Sekarang ada korporatokrasi. Saya mengambil istilahnya bukan seistilah saya, itu istilahnya John Perkin di dalam bukunya Confession of Economic Hitman. Hitman ya. Ya. Undang-undang jadi peraturan itu bisa dibeli ya. Iya. Jadi semua itu diarahkan sekarang bagaimana kehidupan itu semua negara, semua itu diarahkan bahwa ideologinya adalah pertumbuhan ekonomi. Semuanya ideologinya pertumbuhan ekonomi. Jadi mereka bukan kecil-kecil. Jadi kesamaan berpikir bahwa pertumbuhan ekonomi itu harus mengakar ke bawah, mengakar ke seluruh dunia. Lebih menguntungkan pekerjaan notaris kah PP 8 2021 ini atau justru sebaliknya? Kalau buat saya mah biasa-biasa aja, nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena perseroan itu sebenarnya saya anggap aja urusan dagang. Usaha dagang kan nggak pernah dari dulu juga masuk ke notaris. Kalaupun mau ya silakan bikin surat pernyataan, surat keterangan, buatlah usaha dagang. UD ya? Iya, usaha dagang. Gitu. Berarti nggak usah baper lah kita kekurangan. Hilang pekerjaan, padahal mah kagak ada pekerjaan dari situ ya. Nah. UD ditingkatkan jadi PT. Kalau toh mereka nanti tingkat modalnya naik, misalkan jadi 500 juta, kan orangnya nambah. Itu kan PT. Harus PT juga, betul, harus ke notaris juga. Perubahan rupsnya harus ada dan sebagainya. Iya, kan kalau dia udah maju, bisa kan? Saya dagang bakso, kemudian bakso saya itu punya cabang. Sudah cabang di mana-mana, kemudian saya udah punya pegawai karyawan banyak, minimal 40, kemudian 20. saya berkehendak membuat sebuah perseroan terbatas, ya kan? Karena ada kerjasama dengan yang lain dan sebagainya. Itu kan tetap datang ke notaris. Iya. Berarti nggak akan hilang-hilang juga. Walaupun awalnya berdirinya perorangan, tapi ketika dia berkembang, ya jadi PT-PT juga, TBK. Kalau saya anggap memang usaha dagang aja. Usaha dagang juga dari dulu. Dari dulu juga nggak pernah ke notaris. Iya. Kalau sekarang mereka datang ke notaris, ya alhamdulillah. Ya buat melegalkan ya. Untuk melegalkan, kemudian membantu mendaftarkan di Kemenkumham, kan artinya modalnya sudah lumayan. Nah, bedanya dengan CV apa tuh? PS dengan PS? Beda dong. Kalau CV kan memang dari dulu sudah harus dapat. Komanditer tetap juga kan, dia perseroan 2 orang atau lebih. CV tidak berubah tapi hanya ada penambahan UD jadi PS ya tadi. Itu di Omnibus Law yang menyangkut notaris, Bang. Nah, di PPAT kan ada juga PP 18. Mengenai apa? Rumah susun boleh dibeli oleh warga asing. Ya sebenarnya kan dari dulu sudah ada kan. Ada kan nggak boleh hak pakai, tapi sekarang boleh jadi hak milik. Ya kalau memang aturannya seperti itu ya apa? Kenapa? Orang di luar negeri juga banyak yang bilang. Iya, orang Indonesia punya rumah di sana ya. Iya. Entah punya. Saya punya rumah jauh. Itu lebih ke civil law atau ke common law? Tapi nggak mungkin kalau hak milik, nggak mungkin lah. Harusnya nggak boleh. Kalau hak milik nggak boleh. Tapi memiliki dalam arti memiliki. Rumah susun boleh punya SHM hak milik warga asing. Ya tapi mungkin sertifikatnya di bawahnya tepat pakai yang itu. Ya. Masa SHM dengan hak pakai jadi satu kan nggak mungkin, Bang. SHM hak pakai. Ya, coba nanti kita itu bahas itu khusus. Itu nanti kita bahas sendiri ya. Menarik nih Guru Seper. Kita bahas nanti dengan Pak Dr. Agus Surahman mengenai rumah susun benar nggak sih menguntungkan hak pakai. Tapi yang jelas, yang di dalam PP tersebut ada reklamasi kalau nggak salah di pasal 17 ya. Jadi ada satu inkonsistensi di situ bahwa reklamasi ya itu harus izin pemerintah setempat, ya, terus izin lah. Tapi ada reklamasi yang seolah-olah dilakukan dulu, izin kemudian. Jadi ini inkonsistensi kalau dikerjakan dulu baru izinnya belakangan dibikin kemudian ditilai gitu kan. Kalau misalkan tidak diizinkan dikembalikan ke semula, kalau tidak dilanjut. Nah ini kan dirusak dulu.
Dan orang udah punya habis modal dulu. Itu menguntungkan atau tidak? Ya sebenarnya untuk pemborong atau untuk pengusaha reklamasi mungkin untung karena ditabrak dulu aja, nanti izinnya kemudian. Kerjain Dan mungkin ini untuk reklamasi yang sudah terjadi sekarang. Seperti di Jakarta kan sudah dilaksanakan tapi belum punya izin. Nanti gantinya gubernurnya langsung diajuin lagi tuh izinnya. Gubernurnya Pak Mahfud. Berarti nabrak-nabrak peraturan dong. Ya itu artinya bahwa di sini ada inkonsistensi. Jadi artinya bahwa orang itu harus izin, tetapi diizinkan untuk bikin dulu, baru izinnya menyusul. Itu kan bisa ditolak, bisa tidak. Nah, kalau dengan PPAT dengan adanya Anies Baswedan itu lebih menguntungkan atau tidak? Dan bagi pekerja ya, PPAT. Kalau urusan bisnis ya PPAT pasti diuntungkan lah. Banyak pekerjaan jadinya. Banyak pekerjaan karena kan kalau banyak bisnis yang maju PPAT kan banyak dibutuhkan. Iya kan kalau bisnisnya turun ya PPAT notaris kan. Tapi kan tetap aja Bang kalau jual tanahnya, jual gedungnya kan butuh PPAT juga. Lah iya kan saya bilang kalau bisnisnya maju, usahanya maju. Ya tetapi kan saya sebagai akademisi juga harus melihat bahwa kalau orientasinya terlalu cenderung kepada usaha, kepada bisnis, itu kan harus juga dilihat bahwa bisnis itu tidak dengan sendirinya, gross national product itu tidak dengan sendirinya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berarti betul kata Bang Bro Agus bilang dong, di Indonesia itu sekarang ini tumpang tindih peraturan, Ya, saling bersilang. tumpang tindih. Akibatnya rakyat juga yang bikin bingung. Sebenarnya rakyat sih nggak bingung, enjoy aja, kerja aja, suruh bayar pajak ya bayar, makan harga 10% nambah ya tinggal dibayar. Padahal pot-potan Dan utang. mau lebaran ini kan, mau bulan puasa ini kan udah mulai naik-naik. Itu dia, itu sudah bukan rasa lagi, itu mah udah pekerjaan tahunan. Menjelang puasa, lebaran, hari-hari besar, Imlek dan sebagainya, barang hilang, muncul gila-gilaan harganya, kan gitu. Balik lagi ke masalah hukum Bang. Jadi dengan melihat kondisi perkembangan di Indonesia sampai hari ini, detik ini, sebetulnya Indonesia udah kayak di luar negeri kan, setiap negara punya menciptakan peraturan sendiri yang diberlakukan. Oh iyalah. Nah, di Indonesia ini sendiri bagaimana dengan beraneka ragam budaya, bangsa? Iya kan ada hukum adat, ada hukum Islam, kan ada hukum Barat, itu ada hukum negara. Itu kan memang tetap harus dirawat, nggak bisa sekarang semuanya diundangkan hukum adat, terus hukum Islam juga diambil alih, kan nggak bisa, itu kan nanti akan jadi masalah. Tetap aja dipelihara harmonisasi ya, harmonisasi antara hukum adat. Tapi kan dengan sendirinya dengan perkembangan zaman ada beberapa adat yang memang yang sudah mulai luntur ya kan. Coba aja di Jakarta, mungkin ada adatnya yang masih, tapi kan hampir kelihatannya semuanya udah membaur. Iya, hukum Jawa Barat, hukum di kota-kota ya kan, yang ada mungkin hanya ya hukum perkawinannya sih pada umumnya kan sekarang pakai undang-undang 174. Iya, umum. Iya. Undang-undang perkawinan itu. Iya kan, kalau dulu kan walaupun pelaksananya akadnya berdasarkan agama masing-masing. ya itu contohnya kan, misalkan kita sah kalau hanya di hadapan penghulu, saksi 2 ada dari wali nikah, wali nikah sah. kan udah sah. Walaupun Tapi kan kebanyakan sekarang masyarakat juga udah pada pinter ya, akhirnya mereka juga meresmikannya menjadi perkawinan yang sah menurut negara. Nah, kembali ke masalah orang-orang hukum nih Bang. Ketika orang-orang hukum itu tadi Abang bilang janganlah menjadi tukang hukum, tapi menjadilah orang yang meramu hukum. Nah, aku balik ke masalah anggaran dasar rumah tangga notaris PPAT. Iya, ini ada anggaran dasar rumah tangga, IPAT ada anggaran dasar rumah tangga. Kalau dari kacamata Bang Agus, ADART itu sudah merupakan sebuah ramuan ya, atau ya the rule of game-nya sebuah organisasi ya, sebuah perkumpulan. Ya itu kan yang disepakati oleh semua bahwa aturan mainnya seperti itu, ya kan? Kalau tidak disepakati, ya ngapain kan dibuat-buat gitu, kita jauh-jauh kongres bikin gitu kan? Nanti
jadi kacau lagi, iya kan? Nah, kalau dari kacamata Bang Agus, apakah ADART itu yang ada saat ini itu sudah merupakan apa dalam artian ramuan dari aspirasi anggota? Ya itulah, harusnya jadi ramuan. Secara theoretically itu harus jadi ramuan, jadi hasil keputusan bersama. Tidak boleh lagi diingkari ya. Kalau mau dirubah ya kita kongres lagi gitu loh. Apa itu kongres luar biasa ya kan, kayak Muldoko. Lagi anggaran dasar. Itu kalau ada bicara sebelum aku bicara ke PPAT atau ke notaris. Demokrat ngadain KLB, melanggar ADART, digugat. Itu gimana Bang tanggapannya Bang? Loh, kok ya sekarang itu gini ya. Itu apa bicara politiknya atau lebih ke hukumnya? Saya tidak bicara politiknya. Secara hukumnya anggaran dasar itu kan bersama yang diramu. Soal ada yang tidak suka, yang tidak senang itu kan wajar. Tapi ketidaksukaan dan ketidaksenangan itu kan harus tunduk kepada hasil bersama. Iya kan? Nah kalau tidak suka ya mungkin nanti dalam kongres nanti disampaikan atau tapi ya manusia kan itu tadi, ini ketika berbicara politik, nah ini yang jadinya lain, bisa menghalalkan segala cara. Walaupun sebenarnya politik itu secara theoretically itu baik, punya etika, tapi secara praktis kan nggak punya sering etika. tidak etika kan, tergantung kekuasaan. Iya. Nah, kalau itu ilegal atau legal dengan KLB yang di itu nanti Medan? yang legal atau ilegalnya nanti kan Departemen Hukum dan HAM yang akan menilai apakah yang ini atau yang itu. Kayak dulu ya PDIP ya, PDI si A di Bali, sini di Kalau Jakarta. itu dilegalkan nanti saya takutnya Jadi dua ya, partai-partai lain juga begitu, tiba-tiba PKS bikin KLB baru. baru lagi dilegalkan lagi gitu. Jadi dua dong, PKS Perjuangan, PKS. Kayak PDI kan gitu, PDI Perjuangan. Iya. Nah, bicara bahwa ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu harusnya merupakan aspirasi dari anggota, dituangkan dalam kesepakatan bersama anggaran dasar rumah tangga. Kalau ada perubahan itu kan dilakukan di Kongres. Iya. Nah, melihat kondisi saat ini, aku langsung mengkerucutkan saja ke masalah IPAT. Ya kan, IPAT ini kan terakhir Ada yang baper. walau alam bisawab. Gini, sudah digaungkan bahwa ada kesepakatan dari penggugat dan tergugat sepakat untuk melaksanakan Kongres luar biasa tanggal 20 Maret bulan ini di Lombok. Kenapa? Apakah itu tidak bisa dimanfaatkan dalam hal memperbaiki anggaran dasar, anggaran rumah tangga? Kacamata Bang Agus. Seharusnya bisa, tapi kan ada kedugaan, nah, ya kan ada dugaan bahwa Kongres itu hanya ingin melanjutkan yang lama saja. Kemudian pesertanya juga peserta yang lama ketika dulu di Makassar kan. Nah, kecurigaan itu hanya mungkin ada kepentingan lah dari kelompok tertentu. Ini aja sebenarnya. Jadi perdamaiannya tidak tuntas gitu. Kalau menurut saya perdamaiannya masih setengah matang kalau masih ada konflik. Perdamaian itu harus tidak boleh ada konflik lagi. Loh, konflik dalam artian apa nih? Konflik dari Ya artinya memuaskan minimal maksimal para pihak kah? para pihak dan anggota. Karena para pihak kan cuma 2 orang aja, tapi kan ini kalau kongres kan melibatkan anggota. Dalam artian yang bersengketa itu kan, yang masuk ke ranah pengadilan itu kan penggugat dan tergugat. Iya. Saat itu kan anggota kan banyak yang diam. Dalam artian tidak memberikan tanggapan, solusi dan sebagainya. Namun ketika para pihak ini berdamai, bahkan di mediasi dalam artian oleh kementerian yang terkait, itu kan sebenarnya langkah bagus kalau menurut. Ya bagus, ya laksanakan aja. Ya laksanakan aja kan nanti kan anggota yang akan menilai, ya kan, anggota yang akan ini sudah benar atau tidak, ya kan. Dan memang tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Semua juga tidak akan bisa puas. Betul. Ya cuman bagaimana meredam ketidakpuasan itu jangan sampai mencuat ke atas atau keluar gitu loh. Jadi bagaimana kongres ini bisa meredam ya
kemudian mengeliminir ya kepentingan-kepentingan yang terlalu arogan, ya. Kepentingan yang terlalu mementingkan bahwa saya harus menang, bahwa saya harus menang gitu. Nah, kalau melihat misalnya KLB ini justru menjadi salah satu solusi, satu-satunya jalan solusi menyelesaikan sengketa? Ya, pada saat itulah anggota akan berbicara. Sebenarnya gini, Kongres itu kan tergantung anggota. Kalau anggota menghendaki A ya A, kalau anggota walaupun sudah disetting ya, kalaupun sudah di-setting, tapi kalau anggotanya sudah tidak suka settingan itu, ya tapi di bisa forum saja. ya? Tapi di forum. Bukan di... Ya, apakah itu nantinya akan ribut? Ya saya tidak tahu ya. Karena memang PPAT itu dari dulu sering ribut. Betul. Dalam artian gini, maksud Bang Agus, apakah perdebatan-perdebatan itu harusnya terjadi di dalam Kongres? Iya, jangan di Facebook. Jangan di luar Kongres gitu. Iya, jangan di Facebook. Facebook kan dibaca oleh seluruh dunia. Iya iyalah. Yang bukan PPAT bisa baca, ya bukan iya, yang bukan semua tuh bisa berarti baca. Anak kecil juga bisa baca. Maksudnya Kongres dilakukan, dilaksanakan, disitulah dijadikan perdebatan. Disitulah kawah Chandra di mukanya digodok gitu ya. Di rapat-rapat itu ya. Harusnya ya kita menyampingkan, kalau udah di situ seharusnya dikesampingkan semua apa itu yang tidak penting itu dikesampingkan. Berarti bisa dong di situ terjadi perubahan anggaran dasar, perubahan rumah tangga. Ya, namanya KLB silakan aja, kalau menurut saya jangan dibatasi. Kalau KLB itu jangan dibatasi. Kalau dibatas-batasi nanti jadi takutnya jadi masalah. Jadi isinya itu ya kita bahas tentang anggaran dasar, bahas anggaran rumah tangga gitu maksudnya. Iya, semua aja lah. Daripada dibatas-batasi kan orang masukin kerangkeng. Sehingga kedepannya itu bisa lebih baik lagi ke depan. Kalau saya berpikir ke depan, bagaimana perkumpulan IPAT ini maju ke depan, ya bukan hanya untuk kepentingan orang per orang, kelompok per kelompok, karena biasanya yang itu hanya sesaat. Betul. Saatnya tuh akan memudar dengan sendiri. Hanya ya, 3 tahun. Ada waktunya, gitu loh. Misalkan menang 3 tahun, menang lagi 3 tahun, 6 tahun. Selesai. 6 tahun selesai, nggak bisa jabat lagi, nggak bisa dicalonkan lagi. Iya. Nggak ada calon seumur hidup ya. Ada sih kalau mau dibikin anggaran dasarnya. Kalau mau dirubah calon ketua umum seumur hidup, aduh guprak. Jadi orde baru lagi dong. Si otoritarian. Nah, dari kacamata Bang Agus nih, dalam artian ini kan orang-orang hukum semua nih. Teman-teman Bang Agus juga ya ahli hukum, sarjana hukum, melihat sebuah permasalahan dalam artian carut marut atau kisruh di organisasi, apa sih langkah apa yang terbaik untuk menyelesaikan? Sedangkan dia yang bersengketa pun sudah menandatangani. Kongres ini harus selesaikan gitu loh. Di Kongres ini diselesaikan semua unek-unek, semua masalah selesaikan. Jadi kalau menurut saya Kongres ini harus terbuka. Tidak boleh hanya menyuarakan kepentingan-kepentingan tertentu. Transparan, terbuka. Ya, iya. Berarti ketika rapat dia tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Kalau dibatasi nanti gitu lagi. Ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang gugat lagi. Semuanya nggak selesai. Transparan lah ya. Kalau digugat lagi nanti, digugat lagi. Berarti harus datang dong ke Kongres untuk menyampaikan aspirasi. Saya kebetulan, mohon maaf, ada acara keluarga. Ya, crossover. Nggak seru nih harusnya. Lagian saya kan tidak tercatat sebagai anggota yang lama. Kalau saya datang ke sana pun saya hanya jalan-jalan aja di Lombok. Maksudnya kan kita bisa bincang-bincang santai di Lombok, Bang, dengan suasana pantai gitu. Tapi saya nggak anggota yang lama, nggak datang dulu waktu di mana? Di Makassar. Saya nggak datang. Nggak hadir. Nggak hadir. Saya nggak hadir. Tapi jadi, tetap mantau dong. Iya, kalau mantau mah mantau. Iya kan? Bagaimana? Nah, sekarang juga mantau. Iya kan? Apalah artinya saya cuma satu orang. Suatu seorang itu berharga suaranya, Bang. Signifikannya tidak signifikan, Bang. Jadi kesimpulannya apa nih dari kacamata Bang Agus, hukum Indonesia sampai ke bawah ranah. Nah, tadi Bang, sebelum kita tutup. Ketika pengadilan memutuskan adalah diktum. Putusan pengadilan ada beberapa poin. Kemudian terjadi perdamaian. Mana yang harus dipegang, anggaran dasarkah atau putusan pengadilan? Kalau menurut saya masih tetap anggaran dasar. Kenapa? Karena itu adalah aturan organisasi kita semua.
Loh, ya kan? bukannya kalau Ya ngeliat kan dia di jenjang, sesuai misalnya gimana, apa putusannya itu KLB. Ya, itu kan KLB sesuai dengan anggaran dasar. betul. Tapi kalau tidak di dalam anggaran dasar hukumnya apa? Mana putusan pengadilan? Putusan pengadilan itu kan kadang-kadang ada memenangkan seseorang, ya kan? Dia itu memenangkan seorang, mengalahkan seseorang. Kan bisa begitu. Tapi kalau kan gitu, kalau bicara pidana, kalau bicara perdata kan lebih kepada menyelesaikan memberikan perdamaian. Ya kalau memang perdamaian, apa yang diucapkan di dalam perdamaian itulah yang harus Jalankan. Saya juga pernah dulu perkaranya di pengadilan, ya saya cabut kalau semuanya udah damai. Berarti yang dipakai perdamaiannya. Iya. Berarti Saya cabut, kesepakatan di walaupun perdamaian. sudah ada yang kalah salah satu, sudah di pengadilan tinggi kok. Saya cabut, ya karena sudah damai. Putusan pengadilan tingginya, usulan pengadilan negerinya nggak kita pakai. Tapi kesepakatan perdamaian. Kesepakatan perdamaian, dan kita berikan ke pengadilan itu. Ini loh kesepakatan perdamaian, yang mereka juga setuju lah. Itu tergantung prinsipalnya lah. Kalau prinsipalnya nggak mau melaksanakan, Kalau isi dari ada masalah. Kalau isi dari putusan dengan kesepakatan perdamaian nggak jauh berbeda. Kesepakatan bersama dengan isi putusan ya laksanakan. Sama, maksudnya sama-sama melaksanakan kongres luar biasa dalam artian menyelesaikan sengketa. Iya. Bahkan jadi kalau menurut saya kongres luar biasa ini harus menjadi ajang penyelesaian bagi yang kalah maupun yang menang, dan bagi semua anggota. Jangan kemudian menyelesaikan masalah tapi dengan membuat masalah, menimbulkan masalah baru. Jadi pedoman daripada perusahaan pegadaian itu harus dipakai. Jangan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Iya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jangan membuat masalah lagi gitu. Menyelesaikan masalah dengan masalah, nggak kelar-kelar. Iya, kalau masalah-masalah lagi, ya makanya egosentrisnya harus dikurang lah. Oke, sekarang jadi ada kelegoan, ada kerendahan hati. Bahwa apa sih yang diperebutkan? Dalam artian gini bang, kalau aku ngelihat, kalau Gross TV lihat itu kan dari pihak tergugat sudah melepas egonya. Oh ya sudah, kita berdamai, yuk kita kongres. Karena memang pelaksanaan di kongres di Makassar itu tidak sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Harusnya 2 putaran, hanya 1 putaran, dan seterusnya. Itu gimana bang? Ya udah, yang perdamaian itulah dilaksanakan. Ya kan? Tapi ya itu tadi, kalau menurut saya, ini harapan saya loh ya, bukan berarti harus begitu, nanti ada baper lagi. Menurut saya, ini kesempatan untuk kita ini reunion, persatuan kembali yang sudah tercecer, yang sudah sakit hati, kumpul lagi di situ. Kita merajut kembali persahabatan, persaudaraan, pertemanan kita. Betul, setuju. Untuk melangkah kita ke depan menuju organisasi yang lebih baik. Sambil memperbaiki yang kurang-kurang. Iya, jangan terlalu ego. Ya, egonya dibuang. Atau dikurangilah sedikit, ya kan? Karena kalau itu dipertahankan, itu kan semua orang punya ego. Ya iyalah, ya, betul. Ya kan, jadi masing-masing bertahan dengan egonya masing-masing. Setuju. Ya sudah, runtuh jadi orang. Bersatu kita teguh, bercerai kita cari lagi. Halo itu. Oke, Gross Ever. Terakhir kita tunggu statement terakhir sebagai closing statement dari Bang Kang Dr. Agus mengenai hukum di Indonesia dari kacamata, apalagi di Indonesia itu entah jumlahnya jutaan, mungkin jutaan kali Bang ya, yang sarjana hukum. Silakan Bang. Ya, saya melihat kembali lagi kepada back to konstitusi lah. Back to ground norm kita. Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu aja di Indonesia. Jangan ke lain-lain itu hanya sebagai bumbu-bumbu penyedap ya. Supaya makanan kita lebih enak, ya kan? Ada variasi gitu ya? Variasi. Iya. Semuanya itu kembali bahwa kesejahteraan masyarakat itu harus diutamakan. Equal between personal prosperity and people society, ya kan? Equal. Jadi jangan, wah ini orientasinya bagaimana pertumbuhan ekonomi biar tinggi. Yang sini dikalahin. Nah, ya. Ini dikalahin.
Dan teori trickle down effect udah nggak bisa. Kalau menurut Profesor Adi, ya, itu shower down effect. Jadi ke masyarakat itu terus nyebrot gitu loh. Jadi semua gitu, bukan cuma trickle satu sekaligus ya. Sekaligus. Iya. Basah sekalian. Basah sekalian. Jadi masyarakatnya ikut basah. Jangan gitu cuma tes nggak kelar jadi. Nah, itu jangan sampai teorinya John Perkin ini merusak ya. Setuju. Itu kan. Gitu. Oke, Grossever, menarik sebenarnya kalau bicara hukum di Indonesia. Terus apalagi sebelah ini selain pelaksana pernah juga berkecimpung di pengadilan, sekarang jadi notaris, sekarang jadi akademisi, lengkap lah. Sebenarnya banyak yang ingin dibahas, tapi nanti ada waktunya. Seperti tadi kita akan bahas mengenai pertanahan ya. Undang-undang PP pertanahan mengenai bolehkah warga asing memiliki hak milik di Indonesia. Tunggu bincang santai Gros TV selanjutnya dengan Kang Dr. Agus Rahman, SHSP1. Sampai jumpa di liputan dan wawancara Gros TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.